Pada suatu organisasi, perusahaan, di mana salah satu karyawan tidak berperilaku profesional atas tugas yang diberikan berupa membuat laporan dari seorang atasan karena masalah pribadinya. Dan pada akhirnya, tugas tersebut diberi ke salah satu rekannya. Hal ini menjadi suatu keanehan bagi seorang atasan dan bisa mempengaruhi human relation dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian atasan tersebut memutuskan melakukan rapat online untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengevaluasi kinerja dengan memotivasi dan apresiasi kepada para seluruh karyawannya agar tidak terjadi hal seperti ini. Selain itu, pertemuan ini dilaksanakan dengan harapan kinerja karyawan tetap stabil dan meningkat dengan profesionalitas baik secara individu maupun tim. Halo, selamat pagi Sabila. Halo, selamat pagi Pak. Sabila, saya minta tolong sama kamu buat laporan bulan kemarin, saya tunggu besok ya. Oke Pak, nanti saya kirim. Loh, kamu kenapa? Dari suaranya kurang tidur gitu? Nggak apa-apa sih Pak. Wes, saya tunggu laporannya ya secepatnya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Nyebelin banget sih nih bos, udah tahu lagi banyak kerjaan sama lagi galau, pakai segala nyuruh bikin laporan. Gue telepon Rashid buat kerjain. Halo Rashid, Iya, halo. bantuin gue dong. Gue minta buat laporan buat bulan kemarin. Asli lagi kacau banget pikiran gue. Please ya bantuin. Nanti di kantor gue traktir makanan deh. Maksudnya laporan bulan kemarin, emang belum lo kerjain? Iya, pusing gue cuy, males ngerjainnya. Yaudah intinya gue percayain ke lu ya, makasih banget. Nah, tapi kan, ini anak. Yaudah nggak apa-apa, gue kerjain aja. Iki, Iya, Bila kenapa? iya gue sebel banget sama si bos. Dia jelas banget, nyuruh kayak pantau. Dia nyuruh gue bikin laporan bulan lalu, terus dikumpulinnya besok. Udah tahu gue banyak kerjaan juga, pikiran lagi kacau banget. Akhirnya gue telepon aja si Rashid buat ngerjain itu semua. Terus dia mau? Ya dia tadi mau sih, cuman ya kalau misalkan dia nggak ngerjain, dia juga nanti yang kena omel kan. Iya sih. Emang kenapa lu sampai ngoper tugas lu gitu ke orang lain? Lu nggak kayak biasanya? Iya, gue tuh habis ada masalah percintaan gue dah. Gue diputus Kenapa? sama cowok gue. Serius? Iya, makanya gue Sama cowok lu yang kemarin nganterin itu? iya. Itu juga gue nggak tahu, makanya gue pusing banget kepala. Gue nggak tahu. Pokoknya males deh mau ngapa-ngapain. Terus lu nggak takut ketahuan bos gitu ngoper tugas lo ke orang lain? Enggak sih. Maksudnya ya nanti gue cari alasan aja ke si bos. Bilang aja gue ada kerjaan lain. Terus gue oper deh ke si Rashid. Terus juga Kesan gue, banget lo. ya gue juga udah ngomong sih ke Rashid. Nanti gue traktir dia makanan. Tapi lu nggak boleh kayak gitu, Bil, menurut gue. Karena itu kan masalah internal lo. Nggak usah sampai dibawa ke kerjaan gitu. Nantinya kan bisa orang lain juga yang kena gara-gara ulah lo. Lu harus profesional lah gitu. Sedih nggak apa-apa, cuma jangan sampai ngaruh ke orang lain juga gitu gara-gara ulah lo. Iya tapi gimana ya, namanya gue pusing juga, pasti kerjaannya nggak bakal kelar besok juga. Ya udah deh, lu juga lagi istirahat kan? Iya, nggak apa-apa sih. Thank you ya. Ya, kalau ada masalah cerita aja ya, Bila. Oke. Semangat. Halo, Rick. Halo, iya, kenapa, Bre? Gue mau ngasih tahu lu nih. Masa si Ada- Sabila enak banget lagi nyuruh-nyuruh gue ngerjain tugasnya. Gimana ceritanya? Kok lu mau sih? Ya, awalnya dia nelpon gue untuk minta tolong.
Tapi akhir-akhir malah kayak maksa gitu. Cuman pakai nyimbing-nyimbingin gue mau ditraktir makanan lagi deh. Oh, gue tahu nih masalahnya. Dia tempo hari ngupload status galau anjir di Snapgram cuy. Wah, kayaknya seru banget gitu. Gue pengen ketawain kan, tapi ya kasihan temen, ya udah lah gitu. Oh Aslinya sih gitu. Pantesan dia kayak gitu. Iya, biasalah cewek lah. Women. Ya udah Bre, gue pamit dulu ya, lagi ada kerjaan nih banyak. Oke. Siap. Yo. Halo Rashid. Iya, halo Pak. Kenapa? Kemarin saya kasih tugas buat laporan bulan lalu ke Sabila. Tapi kok ini yang ngirim atas nama kamu ya? Oh iya Pak. Saya kemarin terima tugas dari si Sabila. Saya kerjain aja, makanya langsung saya kirim ke Bapak juga. Ada yang gak beres nih. Gitu ya? Oh, satu lagi. Tolong infokan ke rekan satu divisi kamu untuk hadir di pertemuan Google Meet ya. Mungkin saya adakan hari ini jam 10 pagi. Ada yang saya mau bahas nih. Terima kasih ya. Oh baik Pak, baik. Nanti segera saya sampaikan kepada rekan-rekan saya. Makasih juga Pak. Baik, selamat pagi semua. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan Gimit kali ini. Sebagaimana biasa, kita selalu mengadakan rapat evaluasi setiap bulannya. Namun sebelum saya memulai evaluasi pada hari ini ya, saya jujur aja nih, ada unek-unek nih. Perihal salah satu karyawan ya yang bernama Mbak Sabila. Itu berapa waktu yang lalu saya limpahkan tugas, namun pada saat pengumpulannya itu dikumpulkan oleh orang lain. Dalam hal ini dikumpulkan oleh Mas Abdul Rashid. Sebelum saya berasumsi lebih jauh, saya mau minta dulu nih klarifikasi dari Mbak Sabila, bagaimana Mbak? Iya Pak, sebelumnya saya minta maaf. Saya mengoper tugas Bapak ke Rashid karena saya mempunyai kerjaan yang lain yang belum selesai dan juga pikiran saya sedang kacau. Itu karena masalah pribadi saya. Oke, baik Mbak. Saya cukup mengerti ya, yang namanya manusia pasti memiliki problem dan kerjaannya masing-masing. Namun memang yang saya harapkan pekerjaan lain dan juga problem pribadi itu tidak sampai berdampak pada kinerja masing-masing karyawan ya. Dan juga saya juga ingin meminta klarifikasi juga dari Mas Abdul Rashid ya, karena dalam hal ini pelimpahan tugasnya ini dilimpahkan kepada Mas Abdul Rashid ya, mungkin niatnya membantu tapi memang sejatinya memang tidak bisa dibenarkan ya. Namun bagaimana nih Mas Abdul Rashid, apa yang ingin disampaikan mengenai kasus ini Mas? Kalau saya sendiri sih Pak, selain saya nggak merasa terbebani, tugas saya juga udah selesai semua. Terus saya masih sanggup, saya bantu Pak. Simpel itu sih Pak. Udah. Baik. Jadi begini, walaupun ya Mas Abdul Rashid itu tidak keberatan saat dimintai tolong oleh Mbak Sabila, namun seyogianya pekerjaan yang telah dilimpahkan kepada masing-masing anggota itu dikerjakan oleh dirinya masing-masing supaya pekerjaan itu sesuai dengan ya perannya masing-masing. Mbak Sabila perannya ini, kerjakanlah ya kerjaannya. Mas Abdul Rashid kerjaannya ini, kerjakanlah apa kerjanya, sehingga tidak timpang tindih dalam mengerjakan pekerjaan. Begitu ya Mas ya? Ya baik. Memang kasus ini sering terjadi. Namun saya harapkan ini menjadi kasus terakhir ya yang terjadi. Karena kembali ke Mbak Sabila ya, sayang Mbak, kinerja Mbak selama ini, reputasi Mbak selama ini sudah bagus ya, sudah bagus performa Mbak ya, itu saya sangat mengapresiasi sekali loh. Namun jangan sampai karena salah satu persoalan berdampak buruk
pada kinerja Mbak Sabila selama ini. Gitu ya Mbak ya. Iya, Pak. Bagaimana Mbak? Iya, Pak. Ya, baik. Ya. Dan juga saya sampaikan ini kepada seluruh karyawan ya, seyogyanya permasalahan pribadi, pekerjaan lain tidak ya terpengaruh dengan pekerjaan di kantor atau di perusahaan ini ya. Kalau seperti itu mungkin saya minta kepada Mbak Kiki bagaimana tanggapannya mengenai kasus ini Mbak. Monggo disampaikan. Bagaimana Mbak Kiki? Masih mute, Mbak. Iya Pak, maaf. Jadi menurut saya pribadi, saya sebagai perempuan juga pastinya mengerti dengan apa yang dialami Sabila. Tapi kan kita juga tetap harus profesional ya. Jadi dari kejadian Sabila ini sih menurut saya, kita bisa ambil hikmahnya aja gitu Pak. Semoga dengan kejadian ini, semua karyawan jadi bisa lebih baik dan lebih bertanggung jawab lagi atas tugas yang diberikan. Gitu. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Sebagaimana tadi telah Mbak Kiki sampaikan ya, jadi saya tidak mau melihat hanya fokus pada kesalahannya saja gitu. Karena sayang menurut saya. Kinerja yang selama ini sudah bagus jangan sampai dihancurkan karena satu persoalan saja gitu ya. Mungkin saya harap memang semuanya ya dapat menjadikan ini sebagai pelajaran sehingga profesionalisme dan juga tanggung jawab pada pekerjaan itu penting loh ya. Ini dapat ya diimplementasikan pada masing-masing diri kita sehingga reputasi yang kita sudah bangun selama ini ya dapat tetap terjaga ya. Begitu. Untuk penutup bagaimana, saya mau minta dulu nih tanggapan dari Mas Torik. Bagaimana Mas, apa ada keluh kesah juga seperti saya atau bagaimana? Pak, izin menjawab. Mungkin yang saya sampaikan adalah saran ya Pak untuk tim kita. Jadi tim kita dulunya sangat-sangat berpengalaman Pak, sangat-sangat bertanggung jawab juga Pak. Tapi belakangan ini performa tim kita turun Pak, parah Pak. Ya mungkin karena memang lagi kondisi pandemi Pak ya Pak. Karena kita tidak dapat intensif atau tidak dapat apa, mungkin jadi beban tersendiri Pak untuk kita. Ya jadi saran saya buat tim kedepannya itu ditingkatkan lagi performanya karena kita telah terlepas dari wabah COVID-19 ini. Jadi kedepannya mungkin kita akan bekerja lebih ekstra, gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama ya. Oke, mungkin sekian saja ya hasil evaluasi kita pada pertemuan kali ini. Yang ingin saya tegaskan sekali lagi itu pertama tanggung jawab ya. Tanggung jawab atas pekerjaan masing-masing. Yang kedua, kerjasama timnya diperbaiki. Ya, kerjasama timnya diperbaiki. Lalu yang ketiga, supaya kita dapat menjaga keharmonisan ya antar anggota sehingga lingkungan kerja itu menjadi sehat ya. Kita kerja juga nyaman gitu ya. Jadi seperti itu saja. Saya tetap mengapresiasi semua karyawan, saya apresiasi, dan saya tidak ingin hanya fokus kepada satu kesalahan, saya tidak mau ya. Saya rasa itu tidak adil gitu ya. Mungkin sekian saja pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat, Mbak Sabila, semangat ya. Jangan terlalu terpuruk, jangan terus-menerus terpuruk dalam persoalannya ya. Bagaimana Mbak Sabila? Ya Pak, terima kasih. Baik. Ya, sama-sama. Juga pada yang lainnya saya juga mengucapkan terima kasih dan tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaannya. Saya tutup ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama.